Oke, minasan konnichiwa. Selamat berjumpa lagi dalam video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang Himanatoki. Himanatoki ini adalah membahas tentang kegiatan yang biasa dilakukan di waktu luang. Tentu kita semua punya ya kegiatan yang biasa dilakukan di waktu luang. Ya. Nah, pembahasannya apa saja, kosakatanya apa, pola kalimatnya seperti apa, nanti kita akan pelajari sama-sama. Baik, minasan kita lihat. Ya, kira-kira apa ini? Ya, yang pertama apa tuh kira-kira? Orang sedang bertemu ya, bertemu dengan temannya. Lalu yang kedua sedang berenang ya. Lalu yang ketiga ini adalah gambar bioskop ya, keadaan di gedung bioskop. Baik, selanjutnya dalam bahasa Jepangnya apa kira-kira ya? Oke, kita lihat sama-sama. Ya, ini adalah tomodachi ni aimasu. Ya, tomodachi ni aimasu. Hai, bertemu dengan teman. Lalu yang berikutnya lagi, hai, berenang ya ini ya, oyogimasu. Oyogimasu. Hai. Kemudian yang berikutnya, egao mimasu. Egao mimasu. Ya. Lalu, nah yang berikutnya apa ini ya? Ini orang sedang bercakap-cakap ya. Lalu ini sedang main bola. Ini hobinya anak-anak cowok ini ya. Lalu ini adalah sedang berjalan-jalan. Nah, dalam bahasa Jepangnya apa kira-kira? Kita lihat sama-sama. Hai, hanashi o shimasu. Hanashi o shimasu. Lalu, sakao shimasu. Sakao shimasu. Oke, kemudian sampo shimasu. Sampo shimasu. Nah, sampo shimasu ini adalah hanya digunakan untuk jalan-jalan santai. Ya, jadi bukan jalan-jalan yang olahraga gitu, bukan ya. Gitu. Oke, kemudian berikutnya kaimono shimasu. Kaimono shimasu. Ya, lihat gambarnya tahu artinya ya, sedang berbelanja. Kemudian berikutnya gemu shimasu. Gemu shimasu. Hai, main game ini ya. Oke, yang berikutnya adalah nah ini tempat kegiatan. Biasanya minasan melakukan kegiatan itu di mana aja sih? Gitu kan? Ya, ini ada bermacam-macam, ada ichiba ini. Kemudian ada supa dan ada moru. Ya. Apa itu ichiba kira-kira? Dari gambar ketahuan ya, ini adalah pasar tradisional. Kemudian kalau supa ya supermarket ini ya. Ya, kemudian moru, ini mall ya. Ya. Oke. Lalu yang berikutnya lagi ini juga masih tempat kegiatan. Ini terlihat hampir serupa ya. Yang di atas ini adalah laut gitu kan, yang di bawah ini adalah kolam renang gitu. Laut dalam bahasa Jepang disebut umi. Ya, umi. Kemudian yang ini adalah puru. Puru. Ya, panjang ya, puru gitu. Oke. Lalu nah sekarang pola kalimatnya seperti apa gitu. Di sini ditampilkan kata benda, orang, to, kata kerja bentuk mas. Nah, ini mudah sekali ya. Kata benda orang, to, partikel to, kata kerja bentuk mas. Pola kalimat ini untuk menyatakan melakukan kegiatan dengan orang lain. Jadi misalnya berenang dengan adik misalnya gitu ya. Atau berbelanja dengan ibu. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nanti kita akan latihan sama-sama. Kita lihat sama-sama pola kalimatnya pengembangannya seperti apa. Nah, ini partikel to digunakan untuk penanda pasangan atau teman untuk melakukan kegiatan. Contoh, hahato supai ikimasu. Hahato supai ikimasu. Anisang to kaimono shimasu. Hahato supai ikimasu. Pergi berbelanja bersama ibu. Gitu. Anisang to kaimono shimasu. Pergi berbelanja bersama Anisan, gitu ya. Ya. Nah, kemudian partikel ni ini tertutup, mohon maaf. Ya. Kemudian partikel ni ini digunakan untuk menyatakan bertemu dengan orang, gitu ya. Contoh apa
apa ini? Tomodachi ni aimasu. Tomodachi ni aimasu, bertemu dengan orang. Nah, seperti itu ya. Nampaknya sekarang tomodachi ni aimasu, bertemu dengan seseorang gitu. Gitu ya. Jadi perbedaan partikel to dengan partikel ni itu seperti itu ya. Kalau bertemu dengan itu partikelnya ni, tapi kalau selain itu pergi bersama, berbelanja bersama, atau berenang bersama itu gunakan partikel to. Gitu. Oke, yang selanjutnya adalah latihan kalimat. Kita lihat yang pertama. Contohnya, tomodachi to egao mimasu. Tomodachi to egao mimasu. Nonton film bersama teman gitu ya. Nonton film bersama teman. Nah, di sini dikasih kode A dan B gitu ya. A-nya nanti diganti dengan ini, deretan A, lalu B-nya diganti dengan ini. Gitu. Tomodachi to egao mimasu sekali lagi. Maka tomodachi ini nanti diganti dengan ini. Ari-san. Arini-san, maaf, Arini-san. Arini-san to ichibai ikimasu gitu, menjadi kalimatnya seperti itu. Ya, nanti di buku kalian buat latihannya seperti itu ya. Nanti akan di-sharekan melalui GCR ya latihannya. Perhatikan contohnya. Jadi contohnya ketika ada kode A, maka bagian A inilah yang dimasukkan dan yang B bagian B yang dimasukkan. Nanti dibuat satu persatu kalimatnya, lalu berikan catatan artinya gitu untuk menandakan bahwa kalian paham gitu ya. Oke, selanjutnya, nah kegiatan itu dilakukan di mana saja sih gitu kan? Puru de, umi de, ichiba de, gitu kan? Apakah di kolam renang, di laut atau di pasar gitu? Ya, kita lihat. Nah seperti ini. Ketika kita menyatakan kegiatan yang dilakukan di suatu tempat, maka polanya adalah seperti ini. Tempat D, kata benda orang, to, kata kerja bentuk mas. Gitu. Nah, tempat ini selalu diikuti partikel D ya, jangan lupa ya. Jadi tempatnya apa? Misalnya puru, maka puru D. Gitu. Misalnya lagi tempatnya ichiba, maka ichiba D. Atau sekolah, gakko D. Gitu. Baru melakukan aktivitasnya, ini melakukan aktivitasnya, kemudian dengan siapa, gitu. Paham ya? Ya, kita lihat contoh. Contoh di sini, puru de Nabila Sangto oyogimasu. Puru de Nabila Sangto oyogimasu. Ichiba de One-san to yasai o kaimasu. Ichiba de One-san to yasai o kaimasu. Moru de kaimono shimasu. Gitu. Masing-masing tahu artinya ya. Oke, kita lihat satu-satu ya. Puru de Nabila Sang to oyogimasu. Puru de. Puru de itu artinya di kolam renang gitu ya. Nabila Sang to oyogimasu. Berenang bersama Nabila Sang. Gitu. Lalu ichiba de One-san to yasai o kaimasu. Di pasar berbelanja sayur bersama kakak perempuan. Nah, seperti itu. Lalu moru de kaimono shimasu. Moru de kaimono shimasu. Berbelanja di mall. Nah, seperti itu. Ya, jadi yang intinya untuk pola yang kedua ini adalah untuk menyatakan kegiatan di mana gitu. Di tempatnya apa. Harus diperhatikan di sini partikelnya D ya. Partikelnya D jangan lupa. Tuh ya. Kemudian berikutnya nah ini latihan. Latihan kalimatnya seperti ini tadi udah cukup jelas saya kira ya. Jadi pertama itu tempatnya dulu diikuti partikel D, lalu kegiatannya apa dengan siapa gitu. Nanti tuliskan di sini satu persatu berikut artinya gitu ya. Nanti juga sama ini penugasannya nanti ditulis di buku lalu nanti dikirim via GCR gitu. Oke. Ya, sampai di sini ini jelas ya. Nah, ini ada satu lagi yang harus dipahami bahwa kalau tadi kita berkegiatan itu bersama seseorang ya, entah itu dengan HH, dengan ibunya, dengan kakak, dengan adik, dengan teman dan seterusnya, maka sekarang gimana kalau kegiatan itu dilakukan sendiri gitu. Nah, ketika dilakukan sendiri, maka ungkapan sendiri dilakukan sendiri dalam bahasa Jepang itu dinyatakan dengan ini, hitoride. Hitoride. Hitoride itu artinya seorang diri. Hitoride umide oyogimasu.
Hitoride, umide, oyogimasu. Ini jangan terkecoh ya, ada 2 kali D, tapi jangan bingung. Karena D di sini adalah ini sudah menyatu gitu ya dengan hitoride. Lalu umide, D yang kedua ini menyatakan tempat gitu. Jadi menyatakan tempat yang dia melakukan kegiatan itu partikelnya D. Jadi hitoride, umide, oyogimasu artinya berenang sendirian di laut gitu. Gitu ya. Ini di sini ada catatan nih, hitoride itu artinya seorang diri, jadi tidak ada yang menemani gitu. Itu diletakkannya paling depan, kemudian baru kegiatan yang dilakukan itu apa gitu. Jelas ya. Jadi bagaimana tadi membuat kalimat yang bersama seseorang gitu ya, dan bagaimana membuat kalimat ketika dilakukannya kegiatan itu dilakukan seorang diri gitu. Oke, lalu berikutnya, nah kalau sedang memiliki waktu luang senggang ngapain ya, gitu kan? Gimana cara bertanyanya, gitu? Kalau nanyain gimana? Misalnya kalau lagi punya waktu senggang, apa yang kamu lakukan, misalnya gitu kan? Kita ingin bertanya gimana caranya? Nah, kita lihat sama-sama. Nah, ini himana toki nani o shimasu ka? Gitu. Himana toki nani o shimasu ka? Ya. Himana toki ini adalah menyatakan ketika waktunya senggang. Gimana toki? Nani o shimasu ka? Apa yang kamu lakukan? Apa yang dilakukan? Gitu. Jadi himana toki nani o shimasu ka? Di waktu senggang apa yang dilakukan? Gitu. Nah, jawabnya adalah yang tadi, pola yang tadi kita pelajari. Hahato kaimono shimasu. Hahato kaimono shimasu. Berbelanja bersama ibu. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Yang ini yang tadi sudah kita pelajari dan ini yang baru untuk menanyakan itu polanya seperti ini. Himana toki nani o shimasu ka? Gitu. Ya, himana toki nani o shimasu ka? Lalu jawabannya hahato kaimono shimasu. Atau bisa kalimat yang lain. Gitu. Cukup mudah ya? Ya, cukup diingat-ingat himana toki nani o shimasu ka? Gitu, untuk menanyakan kegiatan apa yang dilakukan di waktu senggang. Gitu. Nah, kemudian berikutnya, nah ini latihannya ya, latihan kalimatnya. Ini juga sama seperti tadi, silahkan dipelajari lalu diubah ininya jawabannya A, B-nya sesuai dengan perintah yang ada di sini. Suruh masukkan apa gitu. Ini ada catatan di sini himana toki itu artinya di waktu senggang. Gitu. Saya pikir pola ini mudah ya, mudah dipelajari ya, mudah diterapkan nantinya. Kemudian berikutnya, ya, kesimpulan ya. Jadi ini kita sudah sampai di akhir, di penghujung slide gitu ya. Yang pertama tadi kita pelajari adalah berkegiatan bersama siapa gitu. Nah ini contohnya hahato kaimono shimasu. Hahato kaimono shimasu. Berbelanja bersama ibu gitu. Lalu berbelanjanya di mana gitu ya. Kalimat itu kemudian diperluas gitu. Supade hahato kaimono shimasu. Supade hahato kaimono shimasu. Berbelanjanya di pasar. Berbelanjanya di supermarket gitu ya. Jadi berbelanja dengan ibu di supermarket. Gitu. Lalu berikutnya yang terakhir tadi kalimat tanya. Untuk menanyakan di waktu senggang itu apa yang dilakukan, itu adalah himana toki nani o shimasu ka? Gitu. Nah, kemudian jawabnya, polanya kembali ke seperti yang tadi di awal, yaitu furude tomodachi to oyogimasu. Gitu. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Baik. Nah, sekarang gimana minasan? Sudah bisa menginformasikan kegiatan di waktu senggang kan ya? Sudah bisa juga menginformasikan dengan siapa melakukannya. Oke, yukata nih. Ya, bagus. Nanti dilanjut dengan latihan-latihan kalimatnya. Kemudian ketika diminta untuk dikirim lewat GCR, silahkan dikirim. Jangan lupa beri nama dan kelas. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar. Jangan lupa latihan-latihannya dikirim lewat GCR sekali lagi gitu. Jangan lupa latihan-latihan itu jangan pernah menyerah ya, terus dicoba dan dicoba lagi. Oke, sampai di sini dulu. Sayonara. Arigatou gozaimasu.